Yo, balik lagi sama gue di channel Tim. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga BNB, teman-teman ya. Jadi ini sekitar 2 hari yang lalu saya ada bahas untuk Bitcoin dan BNB. So ya, kita lihat lagi progresnya untuk per hari ini seperti apa. Dan ya, untuk news event minggu ini udah keluar beberapa news event yang penting ya. Kita bisa lihat yang bintang 3 ini biasanya lebih powerful ke market. Dan yang paling penting di sini adalah di tanggal 25 Agustus ya, berarti besok ini teman-teman ada kakek Paul mau speech di jam 9:05 malam hari teman-teman ya. Karena kita tahu juga terakhir kali rilis data CPI itu mengalami kenaikan, dan ya yang ditakutkan mungkin dari pelaku pasar adalah The Fed kembali hawkish dan masih akan menaikkan suku bunga lagi di next meetingnya ya. Jadi bersiaplah untuk kakek Paul mau speech besok ya. Kemudian nextnya lagi di tanggal 26 Agustus sih ini nggak terlalu bagaimana lah. Yang jadi concern adalah di tanggal 25 Agustus jam 9 malam. Oke? So ya, jadi tanpa basa-basi kita bahas dulu untuk si Bitcoin. Jadi Bitcoin secara daily ya kurang lebihnya pun masih sama ya untuk outlooknya. Ketika memang di sini dia naik, kemudian progres untuk koreksi korektif banget, tapi di sini drop signifikan ya, no mercy ya, visit ke sekitar di sini range-nya yang box warna orange ini 24.600 sampai 25.250 ini sempat ke hit ya, dan dia bikin tail candle cukup panjang sideways, dan kita bisa lihat di sini ya, tadi pagi sebenarnya ini dia sempat nge-spike sampai 26.800-an dolar, di mana secara RSI juga kita bisa lihat di sini adanya sudah masuk extremely oversold. Cuman kenaikannya pun sama seperti yang saya infokan di video sebelumnya, itu adalah terbatas. At least mungkin kita bisa lihat di sekitaran 26.600-an kalau misalkan di lower time frame, sampai kalau di higher time frame itu di sekitar 27.400-an, 27.500-an dolar. Cuman kita bisa lihat di sini cuman dia visit ke ke resisten ya, target di lower time frame-nya, kemudian sekarang reject. Mungkin orang untuk antisipasi, wah ini mumpung naik nih, kita buang barang dulu lagi lah menjelang besoknya kakek Paul mau speech, bisa juga teman-teman kan. Dan kalau kondisi seperti ini yang terjadi, maka kurang lebih bisa aja seperti ini teman-teman ya, bisa aja seperti ini. Bagaimana maksudnya? Di sini coba saya kasih unjuk ya, di sini dengan panah ini muncul red candle besar ya, kemudian di sini nggak lama dia sempat adanya pemantulan dan akhirnya disusul dengan another correction ya. Bisa aja hal seperti ini terjadi untuk kasus yang ini ya. Di sini kita bisa lihat red candle, kemudian bull candle sekedar retest aja untuk ke lower time frame-nya sebelum dia lanjut turun lagi, kebanting lagi. Dan kalau misalkan ini masih lanjut turun, maybe dia akan ngeisi atau ngetesting lagi sedikit lebih bawah, kan previously di 25.200-an, dan mungkin aja ke sekitar 24.600, 24.700 dolar ya, sekitar area itu masih sangat mungkin banget akan divisit sama si Bitcoin ya. Tinggal kita lihat besok se-hawkish apa kakek Powell. Jadi kalau misalkan hawkishnya itu benar-benar hawkish ya, mungkin kita akan bersiap melihat si Bitcoin masuk ke sekitaran 23.000 dolar ya, 23.000-an dolar. Tapi kalau misalkan pun tidak terlalu bagaimana hawkish gitu ya, pernyataannya pun ujung-ujungnya ngambang, bisa aja sedikit volatile dan market bisa aja sedikit volatile, dan yang mungkin dia memang cenderung perlahan turun. Dan kalau memang di luar ekspektasi malah si kakek Powell memberikan sedikit angin segar ya bisa dibilang janji-janji palsu yang bisa membuat market itu lebih sedikit tenang, bisa aja dia drop sedikit fake out sebelum dia akhirnya rebound lagi ngetes ke 27.400 dolar. Ini masih possible banget untuk bisa terjadi ya menjelang besok lah ya, itu sampai besok malam ya setelah kakek Paul ini speech ya. Jadi masih possible banget ini. Tapi kalau misalkan dia hawkish banget, dan ya kita bisa lihat mungkin Bitcoin sedikit lebih turun lagi, ngejar kisaran 23.000-an dolar ya. Dimana level itu kalau kita lihat secara daily sebelumnya ini berfungsi menjadi support resistance. Pada pergerakan sebelumnya nih support resistance gitu ya teman-teman. Kemudian kalau kita extend ke samping pun masih sama tuh ya nih. Nah, ini sempat menjadi support resistance juga pada pergerakan sebelumnya untuk si Bitcoin. Next, kalau kita lihat ke lower time frame, ya ini menjadi concern ketika memang dia ini pembahasan kita 2 hari yang lalu ya, terbentuk sebuah triangle pattern. Dan kalau kita lihat kemarin itu dia udah breakdown, retest aja, dan kalau secara pattern pun
kita ukur target maksimalnya pun kemarin itu di sekitar sini ya, 25.500-an dolar. Tapi dia bikin tail candle cukup panjang ya, sampai ke 25.300 dolar, sekitar area itu. Dan ya kita bisa bilang juga ini nge-grab liquidity, akhirnya market perlahan recover. Kita bisa lihat di sini recover, retest lagi ya, mampu reclaim dari area support sebelumnya yang di area sini nih, saya tandain nih di sini teman-teman. Dia mampu reclaim di sekitar 25.800 dolar, kemudian berangsur naik yang nge-spike, dan ya sayangnya ini ketahan nih di garis biru keramat secara time frame 1 jam, itu adalah EMA 200 teman-teman. Ya kita bisa lihat di sini kepentung mundur, di sini dia rejection terjadi, dan ini sempat retest ya. Sebelumnya di area sini menjadi support resistant, dites lagi ketika dia mampu di flip menjadi support, ini lagi di testing, dia mantul sedikit aja tapi terbatas ya teman-teman. Nah di sini mendapatkan another rejection dari resistant terdekatnya di sini ya, kemudian drop. Bahkan di EMA 55 garis warna kuning ini juga sudah glosser atau nggak mampu nahan si Bitcoin. Ya kita bisa lihat di sini support resistance area kedua di sini nih, di sekitar 26.200 sampai 26.320 dolar. Nah kalau misalkan ini yang terjadi, masih possible untuk si Bitcoin seperti apa ketika memang dia udah breakdown dari area sini, bisa aja untuk sekedar retest aja di area sini, untuk lanjut turun lagi ngetes ke bagian bawahnya lagi di sini di sekitar 25.800 dolar, 25.600 dolar. Ini masih possible banget untuk si Bitcoin. Jadi prepare menjelang besok bisa aja kenaikan ini hanyalah sementara aja untuk dibuang lagi market, dan menunggu, benar-benar menunggu sampai kakek Paul nge-speech apa, dan pelaku pasar mungkin lebih tahu ke depannya harus seperti apa gitu ya. Next kita lihat untuk si BNB. So far BNB ini masih sama secara daily-nya. Kemarin tuh saya ada info ketika dia drop signifikan, sideways sebentar dia lanjut drop lagi. Meanwhile kebanyakan altcoin itu perlahan-lahan recover, tapi kasusnya cukup berbeda untuk si BNB secara daily. Kita bisa lihat di sini drop signifikan, tapi di sini ya ini masih ada saya tandain munculnya red candle satu lagi, malah dia makin ketekan lagi ngevisit area bawah 204 sampai 209 dolar, dimana secara daily ini sebelumnya sempat di testing pada 2022 ya, jadi support juga, grab liquidity di situ, bikin tail candle, kemudian di sini closing dengan bull candle. Dan ya kemarin itu juga ada saya sampaikan ketika di sini kita bisa lihat momentumnya makin lama makin slow. Meanwhile kita lihat untuk altcoin lainnya malah perlahan-lahan di cover, tapi BNB itu kayak kenapa ya kok makin ketekan lagi. Dan di situ adanya chance untuk si BNB at least adanya reaction untuk dia mantul ngevisit next area target resist secara daily box hijau pertama ini, itu di sekitar 219,2 sampai 223,2 dolar. Dan ya kita bisa lihat ini ke achieve dua-duanya, dan ya tinggal kita lihat aja apakah memang selama dia belum mampu reclaim area ini masih possible untuk dia rejection lagi dan visit lagi area bawahnya. Berbeda kasusnya ketika memang si BNB ini mampu reclaim, retest untuk mengejar lagi next area target di sekitar 230,7 sampai 234 dolar. Ya jadi ini menjadi key level resistance untuk si BNB saat ini. Apakah dia memang cuma sekedar retest untuk lanjut turun lagi menjelang besok kakek Paul speech, maka ini menjadi next area target pasti di previous low-nya dia. Tapi kalau misalkan selama dia ada sini dia mampu reclaim ya, dan sideways bisa aja ngejar area atasnya lagi ya. Jadi palingan itu untuk update si BNB. Minimal kalau kita lihat ke lower time frame seperti time frame 1 jamnya, nah di sini kondisinya pun sedikit lebih bagus ya ketimbang Bitcoin. Time frame 1 jam dia masih mampu bertahan di atas EMA 55-nya. Cuman yang menjadi permasalahan adalah di sini kenaikannya pun udah jauh lebih terbatas ya. Ini terbentuk atau bergerak di dalam sebuah channel teman-teman tuh ya. Tinggal kita lihat apakah memang dia mampu break out dari channel ini sekaligus reclaim area box hijau ini untuk lanjut naik ngejar next area target resistance, atau dari area sini dia gagal maintain ya, terpengaruh Bitcoin juga, keseret arus juga untuk meneruskan penurunannya, bahkan ngetes ke previous low-nya dia ya. Jadi palingan itu yang pengen saya bahas untuk Bitcoin dan juga BNB untuk di malam hari ini. Semoga bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan ya sampai jumpa untuk next video. Salam profit.